Indonesia dikabarkan hampir merampungkan kesepakatan pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos senilai USD 450 juta. Yang membuatnya bersejarah, kesepakatan ini tidak hanya soal belanja senjata, tetapi juga membuka peluang transfer teknologi rudal strategis, sebuah lompatan besar bagi kemandirian industri pertahanan nasional. Sorotan dunia pertahanan kembali tertuju ke Asia Tenggara. Kali ini bukan karena konflik terbuka, melainkan karena sebuah kesepakatan strategis bernilai besar yang hampir mencapai garis akhir. Indonesia dikabarkan tinggal selangkah lagi merampungkan deal pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos senilai sekitar USD 450 juta dolar. Sebuah langkah yang disebut-sebut bakal mencetak sejarah baru dalam industri pertahanan nasional. Kesepakatan ini bukan sekedar transaksi jual-beli alutsista. Di balik angka ratusan juta dolar tersebut, tersimpan ambisi besar Indonesia untuk naik kelas, dari sekedar pengguna senjata, menjadi bagian dari rantai produksi dan penguasaan teknologi rudal berkelas dunia. Untuk pertama kalinya, Indonesia berpeluang mendapatkan transfer teknologi rudal supersonik, sesuatu yang selama ini sangat ketat dan jarang diberikan kepada negara mitra. BrahMos sendiri bukan nama sembarangan. Rudal hasil kerjasama India dan Rusia ini dikenal sebagai salah satu rudal jelajah tercepat di dunia, dengan kecepatan di atas Mach 2,8. Artinya, target musuh hanya punya waktu hitungan detik untuk bereaksi sebelum rudal ini menghantam sasaran dengan presisi tinggi. Dalam doktrin militer modern, kecepatan seperti ini bukan sekedar keunggulan, tapi faktor penentu kemenangan. Jika kesepakatan ini benar-benar final, Indonesia akan menjadi negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal BrahMos. Lebih dari itu, Indonesia juga masuk dalam lingkaran terbatas negara yang dipercaya untuk ikut mengakses teknologi di balik sistem senjata strategis tersebut. Ini menjadi sinyal kuat bahwa posisi Indonesia di mata mitra global, khususnya India dan Rusia, berada pada level kepercayaan yang sangat tinggi. Sumber-sumber pertahanan menyebutkan pembahasan transfer teknologi menjadi poin krusial dalam negosiasi. Bukan hanya soal pengadaan rudal siap pakai, tetapi juga peluang keterlibatan industri pertahanan dalam negeri, mulai dari perawatan, integrasi sistem, hingga kemungkinan produksi komponen tertentu di masa depan. Jika terrealisasi, efeknya akan terasa jauh melampaui kebutuhan militer semata, termasuk penguatan sumber daya manusia dan penguasaan teknologi strategis jangka panjang. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan visi kemandirian pertahanan nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia berusaha keluar dari ketergantungan penuh terhadap impor alutsista. Dengan masuknya transfer teknologi BrahMos, Indonesia tidak hanya memperkuat daya gentar militernya, tetapi juga menanam fondasi penting bagi ekosistem industri pertahanan modern. Di kawasan yang tensinya kerap naik turun, terutama di jalur-jalur laut strategis, hadiran sistem senjata berkemampuan tinggi seperti BrahMos tentu membawa pesan yang sangat jelas. Bukan pesan agresi, melainkan pesan penyeimbang kekuatan. Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas kawasan dijaga bukan dengan retorika, tetapi dengan kemampuan nyata untuk mempertahankan kedaulatan. Meski begitu, pemerintah masih berhati-hati dalam menyampaikan detail resmi. Proses finalisasi disebut tinggal menunggu beberapa tahapan administratif dan teknis. Namun satu hal sudah pasti, jika deal ini benar-benar diketok palu, maka Indonesia tidak hanya membeli rudal, tetapi membeli masa depan teknologi pertahanannya sendiri. Dan saat tinta kontrak itu akhirnya kering, sejarah baru pun akan tercatat. Indonesia bukan lagi sekedar pasar alutsista global, melainkan pemain yang mulai ikut menguasai teknologi paling sensitif di dunia militer modern. Sebuah langkah besar dengan dampak yang akan terasa jauh melampaui satu generasi. Para pengamat pertahanan menilai, langkah Indonesia mendekati kesepakatan BrahMos ini juga mencerminkan perubahan pola pikir strategis. Ancaman di era modern tidak lagi datang dalam bentuk invasi konvensional semata, melainkan melalui tekanan kekuatan, unjuk kemampuan militer, dan dominasi teknologi di wilayah strategis. Dalam konteks inilah, kehadiran rudal jelajah supersonik menjadi elemen krusial dalam sistem pertahanan berlapis. Integrasi BrahMos diyakini akan memberikan efek gentar yang signifikan, bukan hanya karena kecepatannya yang ekstrim, tetapi juga karena fleksibilitas platform peluncurnya, rudal mulai dari darat, laut, hingga potensi integrasi dengan platform udara di masa depan.
Ini membuka ruang besar bagi modernisasi doktrin pertahanan Indonesia secara menyeluruh. Di sisi lain, kerjasama teknologi yang dibahas tidak hanya menyentuh aspek perangkat keras, transfer pengetahuan, pelatihan personil, hingga pemahaman mendalam tentang sistem kendali dan sensor menjadi bagian penting dari paket strategis ini. Artinya, Indonesia tidak hanya belajar mengoperasikan, tetapi juga memahami otak dari sistem persenjataan modern. Bagi kawasan Asia Pasifik, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa peta kekuatan sedang bergerak secara dinamis. Negara-negara di kawasan kini tidak hanya berlomba menambah jumlah alutsista, tetapi juga berlomba menguasai teknologi dan kemandirian industri pertahanan. Dalam situasi seperti ini, langkah Indonesia dinilai realistis dan terukur. Pemerintah menegaskan seluruh proses dilakukan dengan prinsip defensif dan sesuai hukum internasional. Tidak ada niat provokasi, tidak ada agenda agresi. Yang ada adalah upaya memastikan bahwa kedaulatan nasional dapat dijaga secara mandiri dan bermartabat. Kini, semua mata tertuju pada tahap akhir finalisasi. Apakah kesepakatan ini akan segera diumumkan secara resmi atau masih membutuhkan waktu untuk penyempurnaan teknis? Namun satu hal yang sulit dibantah, Indonesia sedang berada di persimpangan penting sejarah pertahanannya. Jika BrahMos benar-benar resmi menjadi bagian dari arsenal nasional, maka ini bukan hanya soal senjata baru, tetapi simbol lompatan besar kemampuan strategis Indonesia. Dari negara pengguna menuju negara yang mulai memahami dan menguasai teknologi tingkat tinggi. Dan ketika babak ini resmi dibuka, Indonesia mengirim pesan tegas ke dunia. Siap menjaga kedaulatan, siap menjaga stabilitas kawasan, dan siap melangkah sejajar dengan kekuatan besar dunia. Dalam skema pertahanan jangka panjang, kehadiran BrahMos juga dinilai akan memengaruhi cara Indonesia memandang keamanan maritimnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penguasaan jalur laut strategis menjadi kunci utama kedaulatan nasional. Rudal jelajah supersonik dengan jangkauan jauh dan presisi tinggi ini berpotensi menjadi penjaga senyap di titik-titik krusial perairan Indonesia. Penempatan sistem BrahMos diyakini akan disesuaikan dengan kebutuhan strategis, bukan sekedar pamer kekuatan. Fokus utamanya adalah menciptakan daya tangkal berlapis di wilayah rawan, terutama di jalur pelayaran internasional dan kawasan yang memiliki nilai strategis tinggi. Dengan begitu, setiap potensi ancaman sudah diperhitungkan jauh sebelum mendekati garis kepentingan nasional. Efek domino dari kesepakatan ini juga diprediksi akan mendorong percepatan modernisasi alutsista lainnya. Sistem radar, komando dan kendali, hingga jaringan intelijen akan dituntut untuk naik kelas agar mampu mengimbangi kemampuan BrahMos. Ini menandakan bahwa satu kesepakatan bisa menjadi pemicu transformasi menyeluruh dalam sistem pertahanan nasional. Dari sisi sumber daya manusia, transfer teknologi membuka ruang lahirnya generasi baru insinyur dan teknisi pertahanan Indonesia. Mereka tidak hanya dilatih untuk mengoperasikan sistem, tetapi juga memahami logika desain, pemeliharaan, dan pengembangan lanjutan. Dalam jangka panjang, ini menjadi investasi strategis yang nilainya jauh melampaui angka kontrak awal. Di panggung internasional, langkah Indonesia ini juga dipandang sebagai bentuk diplomasi pertahanan yang aktif dan seimbang. Kerjasama dengan India dan Rusia menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Tidak berpihak pada satu blok kekuatan, namun tetap cerdas memanfaatkan peluang untuk memperkuat kemampuan nasional. Analis militer menilai kesepakatan BrahMos bisa menjadi referensi bagi negara lain di kawasan dalam membangun pertahanan yang kredibel tanpa harus memicu perlombaan senjata berlebihan. Kuncinya terletak pada transparansi, niat defensif, dan keseimbangan kekuatan yang terjaga. Menjelang pengumuman resmi, perhatian publik dan komunitas pertahanan global semakin meningkat. Setiap pernyataan, setiap sinyal diplomatik, hingga setiap bocoran teknis dianalisis dengan cermat. Semua menanti satu momen, konfirmasi final dari pemerintah Indonesia. Namun, apapun hasil akhirnya, satu pesan sudah tersampaikan dengan jelas. Indonesia tidak lagi berdiri di pinggir peta pertahanan global. Negara ini sedang melangkah ke pusat percakapan strategis dunia.
Dan ketika sejarah nanti menoleh ke belakang, fase ini akan dikenang sebagai titik balik, saat Indonesia mulai menempatkan penguasaan teknologi pertahanan sebagai fondasi kedaulatan, bukan sekedar pelengkap kekuatan militer. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.